Bayangkan hari yang seharusnya menjadi Hari momen paling bahagia indah dalam berubah hidup, jadi awal petaka justru besar. berubah jadi Aku tak aib yang tak menyangka. terlupakan. Seorang pria berdiri di pelaminan, dikelilingi keluarga dan tamu undangan. Namun, tepat saat semua mata tertuju padanya, sesuatu terjadi. Bukan canda, bukan drama film, ini kisah nyata. Kisah seorang suami yang kabur saat resepsi, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan tanda tanya besar di hadapan semua orang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah dramatis lainnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana? Pernahkah kamu mendengar ada temanmu, tetanggamu, atau bahkan dirimu sendiri mengalami hal seperti ini? Hari itu langit cerah, matahari bersinar ramah seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sudah lama dinanti. Di sebuah desa yang cukup ramai, rumah besar milik keluarga pengantin wanita berubah jadi lautan tamu. Kursi berjejer rapi, tenda putih berdiri megah, dan aroma masakan khas hajatan menguar ke udara. Semua orang menunggu satu momen sakral. Resepsi pernikahan yang digadang-gadang jadi pesta terbesar tahun itu. Pengantin wanita, Ayu, terlihat cantik mengenakan kebaya putih berhias payet berkilau. Senyumnya manis, meski matanya menyimpan rasa gugup. Wajar saja, inilah hari yang sudah ia impikan sejak kecil, hari ketika dirinya resmi bersanding dengan lelaki yang ia cintai. Sementara itu, keluarganya sibuk menyambut tamu yang terus berdatangan. Lantunan musik gamelan terdengar, menambah suasana khidmat bercampur meriah. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal sejak pagi. Beberapa orang dekat menyadari bahwa pengantin pria, Raka, tampak berbeda. Senyumnya kaku, langkahnya berat, seakan pikirannya melayang entah kemana. Orang mengira itu hanya rasa grogi wajar sebelum naik pelaminan. Tetapi bagi mereka yang jeli, tatapan kosong Raka menyimpan rahasia yang sulit ditebak. Ayu tak menyadari kegelisahan itu. Baginya, hari ini adalah awal baru. Ia sibuk melayani tamu, sesekali memandang kursi di pelaminan, menunggu pasangannya duduk di sampingnya. Setiap detik terasa begitu berharga. Ia yakin semua berjalan sesuai rencana. Tapi yang tak ia tahu, di balik senyum dan salam hangat, ada badai yang pelan-pelan mendekat. Sebuah kejadian yang akan mengubah jalannya hidup dan mencoreng pesta yang seharusnya menjadi kenangan indah. Raka duduk di ruang rias pria, ditemani beberapa kerabat dekat. Jas hitamnya tampak rapi, dasi kupu-kupu terikat sempurna. Dari luar ia terlihat seperti pengantin idaman, gagah dan berwibawa. Namun siapapun yang menatap lebih lama akan sadar senyum yang menghiasi wajahnya bukanlah senyum bahagia. Itu lebih mirip topeng, senyum yang dipaksakan untuk menyembunyikan sesuatu. Seorang sahabat menepuk bahunya sambil bercanda, "Tenang saja, Rak. Semua pengantin juga tegang di hari besarnya." Raka hanya mengangguk singkat, bibirnya melengkung samar, tapi jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menunduk menggenggam jemari dengan erat, seakan berusaha menenangkan diri dari badai pikiran yang tak henti menghantam. Di luar, tamu undangan mulai berbisik. Mereka memperhatikan gerak-gerik Raka yang aneh. Ada yang berkata, mungkin dia kaget lihat banyak orang. Ada pula yang berkomentar, jangan-jangan ada masalah sebelum acara? Namun bisikan itu tenggelam oleh riuh musik dan canda tawa. Ayu, sang mempelai wanita, tak tahu apa yang sedang dirasakan suaminya. Dari pelaminan, ia tersenyum lebar menyambut tamu yang berdatangan. Sesekali ia menoleh, mencari keberadaan Raka. Ia hanya ingin lelaki itu segera duduk di sampingnya, merayakan janji yang telah terucap di akad. Waktu berjalan, jam terus berdetak. Panitia mulai resah karena Raka tak juga keluar dari ruang rias. Seorang kerabat dipanggil untuk menjemputnya. Saat pintu diketuk, Raka menarik napas panjang, memaksa dirinya berdiri. Ia keluar, tersenyum lagi. Tapi kali ini lebih jelas terlihat betapa senyum itu hanya pura-pura. Tak ada yang tahu apa yang sedang berkecamuk di benaknya. Tapi satu hal pasti, senyum yang dipaksakan itu adalah tanda. Tanda bahwa sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi. Di tengah riuh rendah pesta, ada sebuah kejadian kecil yang tak banyak orang perhatikan. Saat Raka berjalan melewati tirai menuju pelaminan, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba menghampirinya. Wajahnya asing bagi sebagian besar tamu, tapi jelas sekali ia mengenal Raka. Mereka berdiri agak menyudut, terlindungi dari sorotan mata orang banyak. Suara gamelan dan tepuk tangan membuat percakapan itu tak terdengar jelas.
Namun beberapa orang yang kebetulan lewat menangkap sekilas bisikan-bisikan aneh. Lelaki itu berkata dengan nada mendesak, wajahnya serius. Raka tampak kaget, matanya melebar, lalu ia menunduk, mendengarkan dengan raut wajah penuh tekanan. Salah satu panitia sempat menoleh heran, namun buru-buru melanjutkan pekerjaannya. Bagi mereka itu mungkin sekadar obrolan keluarga. Tak ada yang tahu bahwa bisikan itu membawa kabar yang membuat hati Raka semakin gelisah. Dari pelaminan, Ayu mencoba mencari tatapan Raka. Ia melambaikan tangan kecil berharap suaminya segera bergabung. Namun Raka hanya berdiri kaku, matanya beralih ke segala arah, seakan mencari jalan keluar. Wajahnya pucat, keringat menetes di pelipis meski udara siang itu cukup bersahabat. Bisikan singkat itu berakhir dengan genggaman tangan kuat dari lelaki misterius tersebut. Raka menatapnya sebentar lalu menarik diri. Langkahnya gontai, senyumnya semakin tipis bahkan nyaris hilang. Beberapa tamu mulai saling bertanya, siapa tadi orang itu? Kok kayaknya bukan keluarga? Ada pula yang berkata, sepertinya mereka bicara serius sekali. Namun, karena acara masih ramai, gosip itu segera tenggelam dalam gelak tawa dan alunan musik. Tak ada yang menyangka, bisikan singkat di balik tirai itu akan menjadi pemicu dari semua kekacauan besar yang sebentar lagi terjadi. Musik pesta masih mengalun, tamu undangan terus berdatangan. Gelak tawa, salam, dan ucapan selamat bercampur jadi satu. Dari luar, semua tampak sempurna. Pesta besar yang membanggakan keluarga kedua belah pihak. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang mulai tak beres. Panitia mulai mencari Raka yang seharusnya sudah duduk di pelaminan. Ia sempat terlihat keluar dari ruang rias. Tapi entah mengapa langkahnya menghilang di keramaian. Beberapa orang yang tadi melihatnya mengira ia pergi ke toilet atau sekadar menenangkan diri. Tapi waktu berlalu, menit demi menit, dan Raka tak kunjung kembali. Ayu duduk sendirian di kursi pelaminan. Senyumnya perlahan kaku. Yesara mencoba tetap tenang, menanggapi tamu yang datang memberi ucapan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kemana suamiku? Namun ia menahan diri untuk tidak terlihat panik. Baginya, ini hanya masalah sepele, mungkin Raka sedang dipanggil keluarga. Tapi kecurigaan mulai tumbuh di antara para tamu. Beberapa panitia berbisik, kok lama sekali? Jangan dijangin ada apa-apa. Seorang kerabat laki-laki segera bergegas mencari ke segala arah, ke ruang rias, ke belakang panggung, bahkan ke halaman samping. Hasilnya sama, Raka lenyap tanpa jejak. Kabar mulai merembes seperti air meresap ke tanah kering. Satu persatu tamu mendengar bisikan itu. Pengantinnya mana? Katanya hilang. Suasana yang tadinya meriah perlahan berubah jadi canggung. Musik tetap dimainkan, tapi senyum orang-orang mulai pudar, diganti rasa penasaran dan keheranan. Di pelaminan, Ayu hanya bisa menggenggam buket bunga di tangannya lebih erat. Matanya berusaha menahan air yang hampir tumpah. Ia masih berusaha percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan firasat buruk, dan benar saja, saat matahari semakin tinggi, kebenaran pun muncul perlahan. Sang mempelai pria benar-benar hilang di tengah resepsi. Awalnya hanya beberapa orang yang sadar Raka tidak terlihat. Namun semakin lama, bisikan kecil itu berubah menjadi gelombang gosip yang menyebar cepat ke seluruh tamu. Suara musik masih dimainkan, tapi alunan gamelan terasa janggal, seakan tidak mampu menutupi rasa canggung yang memenuhi udara. Seorang tamu berkomentar lirih, pengantinnya kok hilang ya? Yang lain menjawab, mungkin lagi ganti baju. Tetapi ketika menit berganti menjadi puluhan menit, alasan itu tak lagi masuk akal. Panitia yang berlarian mencari mulai terlihat panik. Seorang kerabat dari pihak keluarga laki-laki tampak berkeringat dingin. Ia depuk sas menenangkan semua orang dengan berkata, tenang, sebentar lagi dia datang. Tapi nada suaranya jelas penuh keraguan. Ayu masih duduk di pelaminan, wajahnya pucat. Senyumnya yang tadi indah kini berubah menjadi senyum kaku yang dipaksakan. Ia terus menoleh ke arah pintu masuk, berharap suaminya tiba-tiba muncul sambil membawa alasan sederhana. Namun pintu itu tetap sepi, hanya tamu-tamu yang masuk dengan wajah penuh tanda tanya. Keluarga perempuan mulai resah. Ibu Ayu menghampiri putrinya dengan wajah gusar, membisikkan, sabar ya, nak, mungkin ada urusan sebentar. Ayu hanya mengangguk, menahan perasaan yang mulai pecah di dadanya. Lalu, puncak kekacauan pun datang. Seorang panitia berlari ke arah keluarga, sambil terengah-engah
mengatakan bahwa mereka sudah mencari ke semua tempat, ruang rias, kamar rumah, halaman belakang, hingga jalan menuju masjid. Hasilnya sama, Raka tidak ada. Suasana yang tadinya meriah langsung berubah jadi hening penuh ketegangan. Tamu undangan saling memandang. Sebagian mulai berbisik semakin keras, bahkan ada yang diam-diam merekam dengan ponsel. Balai resepsi yang semula penuh tawa kini menjadi panggung keheningan yang mencekam. Dalam sekejap, pesta pernikahan yang megah itu berubah menjadi sumber aib. Semua orang menunggu jawaban, kemana sebenarnya perginya sang mempelai pria. Ayu masih duduk di kursi pelaminan. Gaun putih berhias payet yang biasanya jadi simbol kebahagiaan kini terasa berat menekan tubuhnya. Buket bunga yang ia genggam erat mulai layu, kelopaknya jatuh satu persatu. Senyum manis yang sejak pagi menghiasi wajahnya telah lenyap, berganti dengan tatapan kosong yang penuh kebingungan. Di sekelilingnya, para tamu mulai tak sabar. Bisikan semakin keras terdengar. Kenapa pengantinnya tidak ada? Masa ditinggal di pelaminan? Beberapa bahkan tak segan menunjuk-nunjuk ke arah Ayu, seakan ia yang harus menjawab semua pertanyaan. Hatinya bergejolak. Ada rasa malu, kecewa, marah, sekaligus takut. Bagaimana mungkin suaminya, yang baru saja mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, kini menghilang begitu saja? Air matanya menggenang, tapi Ayu menahannya. Ia tidak mau terlihat rapuh di depan ratusan pasang mata yang menatapnya penuh tanda tanya. Ibunya mendekat, menggenggam tangannya erat. Sabar, nak. Mungkin ada masalah sebentar. Tapi getaran suara sang ibu justru memperlihatkan bahwa ia sendiri tidak yakin. Sementara ayah Ayu berdiri tegang di samping pelaminan, wajahnya memerah menahan amarah. Detik demi detik berjalan begitu lambat. Resepsi yang seharusnya penuh canda tawa kini berubah jadi panggung penuh tatapan. Ayu mencoba mengatur napas, berharap Raka akan muncul dengan alasan sederhana, meski dalam hatinya ia mulai dilanda firasat buruk yang menusuk. Beberapa kerabat laki-laki dari pihak perempuan mulai berunding, sebagian bersiap mencari lagi ke jalan besar. Namun yang jelas, kabar pengantin pria menghilang sudah terlanjur menyebar ke seluruh tamu. Rasa malu dan aib itu mulai menutup kegembiraan yang sejak pagi dipersiapkan dengan sempurna. Dan di pelaminan, Ayu hanya bisa duduk membisu. Diam yang penuh luka. Diam yang menjadi saksi bagaimana pesta impiannya perlahan berubah menjadi tragedi yang akan diingat semua orang di kampung itu. Semakin lama, suasana resepsi itu makin tidak terkendali. Para tamu yang tadinya sibuk menyantap hidangan kini lebih banyak berbisik-bisik, saling bertukar dugaan. Di setiap sudut tenda terdengar suara lirih penuh rasa ingin tahu, bahkan sebagian sudah terang-terangan membicarakan aib yang baru saja terjadi. Aku dengar katanya dia kabur sama mantannya, ucap seorang tamu perempuan sambil menunduk, seolah-olah menyampaikan rahasia besar. Ah, bukan. Aku dengar malah dia punya hutang besar. Takut dikejar penagih, sahut yang lain dengan nada serius. Ada pula yang menambahkan bumbu cerita, jangan-jangan dia dipaksa menikah, makanya tidak kuat. Bisikan itu menyebar cepat, seperti api kecil yang menjilat rerumputan kering. Dalam sekejap, semua orang punya versinya masing-masing tentang alasan mengapa Raka tiba-tiba menghilang. Tak ada yang tahu kebenarannya, tapi gosip itu sudah cukup membuat pesta yang megah berubah jadi tontonan gratis. Beberapa tamu bahkan mulai merekam suasana dengan ponsel mereka. Ada yang memotret pelaminan kosong, ada yang sengaja mengabadikan wajah pucat Ayu. Semua itu akan segera tersebar luas ke media sosial, menambah beban keluarga yang sudah malu di depan mata masyarakat kampung. Ayu hanya bisa menunduk, berusaha tidak mendengar semua gosip yang menusuk hatinya. Tapi setiap mengkatakop setiap tawa kecil, terasa seperti pisau yang menancap lebih dalam. Ia merasa terjebak, seolah dirinya menjadi bahan tontonan. Keluarga besar mulai resah. Ayah Wayu menatap tajam ke arah kerabat Raka, meminta penjelasan. Namun mereka hanya bisa saling berbisik, wajahnya pun tak kalah pucat. Tak ada jawaban yang bisa menenangkan situasi. Di tengah semua bisik-bisik itu, satu hal menjadi jelas. Pesta ini tak lagi tentang kebahagiaan. Yang tersisa hanyalah rasa malu, gosip liar, dan tanda tanya besar yang menggantung di udara. Kekacauan semakin sulit dikendalikan. Keluarga Ayu kebingungan, keluarga Raka tak mampu memberi jawaban. Tamu undangan sibuk berbisik, sementara Ayu masih duduk dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah penemuan mengejutkan muncul. Seorang panitia yang sedang mencari ke ruang belakang menemukan sebuah benda di atas meja rias pria.
Sebuah ponsel hitam, yang jelas milik Raka. Awalnya panitia itu mengira Raka sengaja meninggalkannya karena tergesa. Namun semakin dipikir, semakin aneh rasanya. Bagaimana mungkin seorang pengantin meninggalkan ponselnya di hari terpenting? Panitia itu segera menyerahkan ponsel tersebut kepada keluarga. Semua terkejut. Ibunda Raka gemetar saat melihat ponsel anaknya ada di tangan orang lain. Tidak mungkin. Raka tidak pernah jauh dari ponselnya, bisiknya lirih. Ayah Raka hanya terdiam, wajahnya menegang. Ayu yang melihat ponsel itu pun merasakan sesuatu bergetar di dalam hatinya. Ada firasat buruk, seakan benda itu menyimpan jawaban yang selama ini ditutupi. Ia menatap ponsel itu lama, matanya basah, tapi bibirnya tak mampu mengucap sepatah kata pun. Kerabat terdekat mencoba membuka ponsel itu. Beruntung, layar tidak terkunci. Dalam sekejap mereka bisa melihat riwayat panggilan dan pesan terakhir yang masuk. Ais Chuan Rong menahan napas, berharap ada petunjuk kemana Raka pergi. Dan benar saja di dalam ponsel itu ada sesuatu yang tak biasa. Sebuah file catatan suara tersimpan dengan tanggal dan jam yang sama persis dengan hari pernikahan. Judulnya sederhana, Untuk Keluarga. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada layar ponsel itu. Tak ada yang berani menekan tombol play. Karena mereka tahu, apapun isi catatan suara itu akan mengubah pesta ini selamanya. Ruangan kecil di belakang pelaminan mendadak hening. Semua kerabat terdekat berkumpul menatap layar ponsel milik Raka. Di dalamnya ada sebuah catatan suara dengan judul sederhana, Untuk Keluarga. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih dulu. Tangan ibunda Raka gemetar, sementara ayahnya menatap tajam, menahan gejolak emosi. Akhirnya seorang kerabat memberanikan diri menekan tombol play. Dari speaker ponsel suara Raka terdengar jelas. Suaranya berat, penuh tekanan, berbeda jauh dengan suara tegas yang baru saja mengucapkan ijab kabul beberapa jam sebelumnya. Untuk ayah, ibu, dan semua keluarga, aku minta maaf. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Sejak awal aku sudah ragu, tapi aku terlalu takut untuk bicara. Hutang-hutangku, masalahku semuanya menumpuk. Aku tidak sanggup menanggung beban ini sambil membawa nama keluarga baru. Aku lebih memilih pergi daripada mempermalukan kalian di kemudian hari. Suara itu berhenti sejenak, terdengar tarikan napas panjang, seperti seseorang yang berusaha menahan tangis. Lalu ia melanjutkan, "Ayuh, maafkan aku. Kau perempuan baik, kau tidak pantas mendapatkan laki-laki seperti aku. Aku pengecut. Aku kabur bukan karena tidak menyayangimu, tapi justru karena aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalahku. Tolong, lupakan aku." Begitu rekaman selesai, semua orang terdiam. Tak ada kata yang terucap. Hanya suara musik gamelan di luar tenda yang masih terdengar samar, kontras dengan suasana tegang di dalam ruangan. Ayu terisak pelan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dunia yang tadinya penuh mimpi indah seakan runtuh dalam sekejap. Keluarganya mencoba menenangkan, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk ditutupi kata-kata. Sementara itu, keluarga Raka saling pandang dengan wajah pucat. Rahasia besar yang selama ini mereka simpan akhirnya terungkap bukan lewat penjelasan, melainkan dari mulut Raka sendiri. Dan kini, semua orang harus menghadapi kenyataan pahit. Pengantin pria benar-benar kabur, meninggalkan pesan terakhir sebagai tanda keputusannya. Setelah rekaman suara itu diputar, suasana di ruangan kecil itu pecah oleh tangis dan kemarahan. Ayu masih menutup wajahnya, sementara ibunya memeluk erat tubuh putrinya yang bergetar. Ayah Ayu berdiri dengan wajah merah padam, menatap tajam keluarga Raka yang hanya bisa menunduk, tak sanggup berkata apapun. Apa maksudnya semua ini? Suara ayah Ayu meledak, lantang hingga terdengar sampai keluar ruangan. Beberapa tamu yang penasaran mulai mendekat, tapi cepat-cepat ditahan oleh panitia. Ayah Raka mencoba bicara, suaranya pelan, penuh keraguan. Sebenarnya, kami sudah lama tahu Raka punya banyak masalah, hutang di mana-mana. Dia terjebak bisnis yang gagal, lalu meminjam uang dengan bunga tinggi. Kami pikir pernikahan ini bisa membuat dia berubah. Kami tidak menyangka dia akan kabur. Kata-kata itu membuat semua orang semakin terkejut. Rupanya, kabar yang selama ini hanya gosip ternyata benar adanya. Raka terjerat hutang besar dan keluarganya memilih diam, berharap masalah itu tidak terbongkar di hari pernikahan. Ayu menatap dengan mata sembab, suaranya serak. "Kenapa kalian tidak jujur sejak awal? Mengapa harus di hari ini aku baru tahu?" Tak ada yang mampu menjawab.
Kesunyian yang mencekam kembali mengisi ruangan. Beberapa kerabat mulai gelisah, sebagian bahkan merasa dipermainkan. Bagaimana mungkin sebuah pesta besar yang mengundang ratusan orang ternyata dibangun di atas rahasia sebesar itu? Sementara itu, di luar ruangan, para tamu semakin gaduh. Gosip semakin liar, cerita tentang hutang dan kaburnya pengantin pria menyebar cepat. Dalam hitungan menit, pernikahan yang seharusnya jadi kebanggaan keluarga berubah menjadi bahan tertawaan satu kampung. Di tengah semua kekacauan itu, Ayu duduk lemas. Hatur mau degyanati bukan menyadari oleh neraka, tetapi juga oleh keluarga yang telah menutupi kebenaran. Pernikahan impiannya telah runtuh, digantikan kenyataan pahit yang akan menghantui hidupnya selamanya. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dengan wajah penuh gosip dan cerita yang akan tersebar ke seluruh kampung, kedua keluarga berkumpul di ruang tamu rumah Ayu. Lampu dipadamkan setengah, suasananya muram dan penuh tekanan. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah amarah, rasa malu, dan kekecewaan yang sulit dibendung. Ayah Ayu duduk di kursi utama, wajahnya keras, sorot matanya penuh kekecewaan. Hari ini seharusnya jadi hari bahagia anakku, ucapnya dengan suara berat. Tapi yang kalian bawa hanyalah aib. Kenapa masalah sebesar itu kalian sembunyikan? Ayah Raka menunduk, tangannya meremas lutut. Kami berharap dia berubah. Kami pikir dengan pernikahan dia akan punya tanggung jawab baru. Kami tidak menduga Raka akan memilih kabur. Ibu Ayu menangis pelan tapi terus-menerus. Sementara Ayu sendiri hanya duduk diam di pojok ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia mendengar setiap kata, tapi rasanya semua seperti gema jauh yang tak sanggup ia cerna. Seorang paman dari pihak keluarga Ayu tak bisa menahan diri. Ini penghinaan. Semua orang sudah tahu besok gosipnya pasti menyebar kemana-mana. Nama baik keluarga kita tercoreng, katanya lantang dah. Keluarga Raka mencoba menenangkan, berulang kali meminta maaf. Namun kata maaf terasa hampa ketika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Tidak ada kata yang bisa menghapus air mata Ayu, tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan harga diri yang sudah jatuh di depan ratusan pasang mata. Akhirnya, pertemuan itu berakhir dengan kebekuan. Tidak ada solusi jelas, hanya janji samar dari pihak Raka untuk mencari anak mereka dan membawa pulang penjelasan. Sementara pihak Ayu merasa terhina, namun tak berdaya selain menunggu jawaban. Malam itu, rumah besar yang siangnya penuh cahaya pesta kini berubah jadi tempat yang kelam. Suara jangkrik terdengar nyaring, menandai awal dari hari-hari panjang penuh aib yang akan terus membayangi keluarga Ayu. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja naik, keluarga Ayu masih tenggelam dalam rasa malu. Seisi rumah sunyi, hanya terdengar suara isak tangis tertahan dari kamar Ayu. Ia belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa suaminya pergi di hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru. Tiba-tiba, terdengar suara salam dari luar. Seorang pria tak dikenal berdiri di depan pintu. Pakaian yang ia kenakan sederhana, wajahnya lelah, dan tatapannya serius. Awalnya keluarga mengira ia hanya warga kampung yang datang ikut penasaran. Namun ketika ditanya maksud kedatangannya, pria itu berkata dengan suara tenang, namun menusuk, "Saya tahu kemana Raka pergi." Ucapan itu langsung membuat semua orang terdiam. Ayah Ayu yang semula duduk lesu langsung bangkit, menatap pria itu dengan mata menyipit. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan anak itu?" Tanyanya tajam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Doni, seorang teman lama Raka. Menurut pengakuannya, ia sudah lama tahu kebiasaan buruk Raka dalam berhutang. Dengan wajah panik, Raka bercerita bahwa ia tak sanggup melanjutkan pernikahan. Katanya, ada orang yang menagih hutang dan mengancam akan datang ke pesta bila ia tetap menikah. Dia bilang, lebih baik lari daripada mempermalukan keluarganya di depan semua orang, ucap Doni lirih. Kata-kata itu membuat keluarga Ayu terpukul lagi. Ibu Ayu menutup wajahnya, menahan tangis yang kembali pecah. Ayu yang mendengar dari dalam kamar keluar dengan langkah gontai. Matanya sembab, suaranya pelan. "Benarkah itu?" "Nah, jadi semua ini bukan karena aku?" Doni menunduk, ragu untuk menjawab. Ya tahidilah kebenaran yang diucapkannya tidak akan meringankan luka Ayu, tapi justru menambah beban. Namun satu hal pasti, pengakuan itu membuka jalan baru. Raka tidak sekadar kabur tanpa alasan. Ia lari dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kelam dan berbahaya.
Dan kini, semua orang di ruang tamu itu harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa masalah ini belum berakhir. Karena di balik kepergian Raka, ada rahasia yang jauh lebih gelap menunggu untuk terungkap. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Doni, pria yang baru saja membawa kabar mengejutkan. Hajamaya Ayu menatapnya penuh selidik, sementara ayah Raka hanya bisa menunduk, takut mendengar lebih banyak kenyataan pahit. Ceritakan semuanya, suara ayah Ayu berat, penuh desakan. Doni menarik napas panjang. Ia tahu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya bisa menambah luka, tapi ia juga sadar, kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Raka sudah merencanakan ini jauh sebelum akad nikah. Ia sering curhat pada saya, katanya ia tidak siap. Bukan karena tidak mencintai Ayu, tapi karena merasa hidupnya sudah berantakan. Semua orang terdiam. Ayu menatap Doni dengan mata sembab, suaranya bergetar. Kalau dia mencintaiku, kenapa tetap meninggalkanku? Doni menunduk, menahan rasa iba. Raka takut, Yu. Hutangnya bukan main-main. Orang-orang yang menagihnya bukan orang baik-baik. Dia bilang, kalau pernikahan tetap dilanjutkan, keluargamu bisa ikut terseret. Itu sebabnya dia memilih pergi. Baginya, lari adalah satu-satunya jalan. Tangis kecil terdengar dari Ibu Ayu, sementara wajah ayahnya semakin memerah menahan emosi. Jadi kalian tahu semua ini tapi tetap membiarkan pesta berjalan? Bentaknya pada keluarga Raka. Mereka hanya terdiam, tak ada jawaban yang bisa membela diri. Doni melanjutkan dengan suara lebih lirih. Malam sebelum resepsi, Raka menemuiku. Dia bilang, mungkin besok semua orang akan membencinya, tapi dia lebih memilih dicap pengecut daripada menyeret istri barunya masuk ke dalam neraka hutang. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia ingin marah, tapi di balik kemarahannya ada rasa iba yang tak bisa ia pungkiri. Meski ia merasa dikhianati, bagian kecil dalam hatinya masih bertanya-tanya, benarkah Raka melakukan semua ini demi melindunginya? Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian. Hanya satu hal yang jelas, Raka memang sudah lama berniat pergi. Dan kini, keluarganya, Ayu, serta semua orang yang hadir di pesta itu harus menanggung akibat dari keputusannya. Setelah mendengar pengakuan Doni, suasana rumah itu semakin tegang. Semua orang bingung apakah harus menerima kenyataan atau justru mengejar Raka yang telah meninggalkan aib besar. Namun ayah Ayu tak mau tinggal diam. Baginya, kehormatan keluarga dipertaruhkan. Kalau benar dia kabur, kita harus tahu kemana dia pergi, tegasnya. Tatapannya tajam, penuh amarah yang sejak kemarin ditahan. Doni akhirnya buka suara lagi. Semalam dia bilang padaku ingin pergi ke kota sebelah. Dia menyebut Terminal Bos sebagai tempat tujuannya. Katanya dari sana dia bisa menghilang tanpa jejak. Kalimat itu membuat ruangan riuh. Besarnya kerabat Mangsong Bauer siap, sebagian ingin ikut mengejar. Ayah Raka hanya menunduk dalam-dalam, merasa malu, sementara ibunya menangis tanpa suara. Ayu yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan suara pelan namun jelas, "Aku harus ikut." Semua orang menoleh ke arahnya. Wajahnya masih sembab, tapi matanya kini menatap lurus tanpa gentar. Aku ingin dengar sendiri alasannya. Kalau memang dia melakukannya demi aku ingin dia mengatakannya langsung di depan mataku. Tak ada yang bisa menolak tekad Ayu. Meski ibunya sempat memohon agar ia tetap di rumah, Ayu tetap berdiri, menegakkan tubuh yang terasa lemah. Ia ingin jawaban. Espinois penjelasan meski pahit. Siang itu, sebuah mobil keluarga berangkat menuju kota sebelah. Di dalam mobil, suasana hening. Ayah Ayu duduk di depan, wajahnya kaku. Ayu duduk di belakang bersama Doni, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Jalan panjang terasa seperti tak berujung, seakan setiap kilometer mendekatkan mereka pada kebenaran yang sulit diterima. Sesampainya di kota sebelah, mereka menuju Terminal Bos. Hiruk-pikuk penumpang, suara klakson, dan teriakan para sopir angkot bercampur menjadi satu. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun bagi Ayu dan keluarganya, terminal itu bukan sekadar tempat persinggahan. Di sanalah mungkin mereka akan menemukan sosok yang sudah menghilang membawa rasa malu dan luka. Terminal kota itu ramai, seperti sarang semut yang tak pernah berhenti bergerak. Orang-orang berlari mengejar bus, pedagang asongan menawarkan dagangan, sopir berteriak menyebut jurusan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ayu dan keluarganya melangkah cepat. Pandangan mereka berputar mencari sosok yang sudah lama menghilang. Ayu menggenggam erat tangannya sendiri, jantungnya berdetak kencang. Setiap wajah pria yang lewat ia perhatikan dengan seksama.
Namun semua hanya orang asing, bukan Raka, hingga Doni tiba-tiba berhenti, matanya membesar. Ia menunjuk ke arah bangku panjang di sudut terminal. Di sana, duduk seorang pria dengan ransel kecil di sampingnya. Kepalanya tertunduk, mengenakan jaket abu-abu. Meski wajahnya sebagian tertutup masker, Ayu mengenalinya. Itu Raka. Nafas Ayu tercekat. Kakinya gemetar, seolah tubuhnya menolak untuk melangkah. Tapi ayahnya sudah berjalan cepat menghampiri pria itu. "Raka!" Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang menoleh penasaran. Pria itu terangkat kaget, menoleh dengan mata yang terbelalak. Benar, itu Raka. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti seseorang yang tak tidur semalaman. Ia berdiri terburu-buru seakan ingin kabur lagi. Namun kali ini keluarganya sudah mengepung, tak memberi ruang untuk lari. Ayu akhirnya maju, langkahnya berat tapi tegas. Ia berdiri tepat di hadapan Raka, menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kenapa?" Hanya Mahabharata itu yang keluar, tapi suaranya pecah, mengandung semua sakit yang ia rasakan. Raka terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Pandangannya jatuh ke lantai, menghindari tatapan Ayu. Keramaian terminal seakan lenyap, menyisakan keheningan di antara mereka. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan drama yang terjadi. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Namun Ayu tak peduli. Hanya ada satu hal yang ia inginkan. Jawaban langsung dari mulut lelaki yang telah mempermalukannya di depan seluruh kampung. Dan saat akhirnya Raka membuka mulut, semua orang yang mendengarnya tercekat. Raka berdiri terpaku di hadapan Ayu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya bergetar hebat. Sekilas terlihat ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Semua orang yang mengepungnya menunggu jawaban. Ayu menatap lurus, air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. "Aku..." Suara Raka serak, hampir tak terdengar. Ia menunduk lalu tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Isakan kecil lolos dari bibirnya. Seorang lelaki dewasa yang kemarin berdiri gagah di pelaminan, kini menangis seperti anak kecil yang ketakutan. "Aku tidak bisa kembali," katanya di sela tangis. Semua orang terkejut. Ayah Ayu melangkah maju, nadanya keras. "Kenapa tidak bisa? Kau sudah mempermalukan anakku di depan orang banyak. Paling tidak kau pulang dan jelaskan." Raka menggeleng, tubuhnya gemetar. "Aku terlalu kotor. Hidupku hancur. Kalau aku kembali, aku hanya akan menyeret Ayu ke dalam kehancuranku." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ayu menatapnya, hatinya seperti terbelah dua. Ada rasa marah yang mendidih, ingin menampar lelaki itu karena sudah menghancurkan hari paling penting dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, ia melihat air mata Raka yang jatuh deras, menyadari bahwa lelaki itu benar-benar terjebak dalam rasa takut yang besar. Kerumunan orang semakin ramai, sebagian berbisik, sebagian merekam. Suasana terminal mendadak menjadi panggung drama nyata yang memilukan. Saya Ayu sudah hampir tak bisa menahan amarahnya, sementara Doni mencoba menenangkan situasi. "Rak, kalau kau benar-benar peduli, setidaknya hadapi ini. Jangan biarkan Ayu menanggung semua malu sendirian," ucap Doni tegas. Namun Raka tetap menggeleng, langkahnya mundur, matanya memohon pengertian. "Maafkan aku. Aku tidak sanggup. Lebih baik aku menghilang daripada kembali hanya untuk membuat kalian menderita lebih parah." Kata-kata itu menggantung di udara, menghantam hati semua yang mendengarnya. Bagi Ayu, itu bukan hanya penolakan, melainkan pengkhianatan yang semakin menancapkan luka. Tangis Raka di terminal membuat semua orang terdiam. Ayu berdiri kaku, hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan iba. Ayah Ayu masih menatap tajam, menunggu penjelasan yang lebih jelas daripada sekadar tidak sanggup kembali. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, Raka mulai membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Aku terlilit hutang. Jumlahnya bukan sedikit. Semua bermula dari bisnis yang aku jalani 2 tahun lalu. Aku mencoba buka usaha kontraktor kecil-kecilan. Awalnya lancar, tapi kemudian gagal total. Uang habis, modal hilang, dan aku mulai meminjam sana-sini." Raka mengusap wajahnya, matanya merah. "Ketika semua jalan buntu, aku terjerumus lebih jauh. Aku pinjam uang dari orang-orang yang bukan orang baik. Bunganya mencekik, dan setiap bulan aku harus setor. Kalau telat, ancamannya bukan main-main. Mereka sudah datang ke rumah, sudah mengintimidasi keluargaku." Suasana semakin mencekam. Ayah Ayu mengepalkan tangan, menahan amarahnya. "Lalu kenapa kau tetap menikah kalau tahu dirimu sudah hancur begini?" Tanyanya lantang. Raka menunduk dalam-dalam.
Aku ingin berubah ya. Aku ingin memulai hidup baru bersama Ayu. Tapi malam sebelum akad mereka datang lagi. Mereka bilang akan menagih di hari pernikahan, bahkan mengancam membuat keributan kalau aku tetap lanjut. Aku panik. Aku takut Ayu dan keluarganya ikut dipermalukan. Jadi aku memilih kabur. Ayu menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Semua kata-kata itu seperti pisau yang menorehkan luka baru. Ia bisa mengerti rasa takut Raka, tapi tidak bisa menerima cara pengecut yang dipilihnya. Doni hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu cerita itu benar, karena Raka memang pernah bercerita soal hutang-hutang gelap itu. Kini, rahasia besar sudah terungkap, namun kebenaran itu tidak serta-merta membawa kelegaan. Justru semakin menjerat semua orang dalam dilema. Apakah mereka akan membawa Raka pulang dan menanggung aib bersama, atau membiarkannya menghilang agar masalah ini berakhir di sini? Setelah mendengar semua pengakuan Raka, tubuh Ayu lemas. Rasanya seperti berdiri di atas tanah yang tiba-tiba retak membuatnya hampir jatuh ke jurang. Semua mimpi indah tentang pernikahan, rumah tangga bahagia, dan masa depan yang ia bayangkan lenyap dalam sekejap. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia ucapkan. Kenapa engkau tak jujur sejak awal? Kenapa membiarkanku bermimpi lalu menjatuhkanku di depan semua orang? Pikirnya dalam hati. Air mata mengalir tanpa ia tahan lagi. Ayah Ayu mencoba memegang bahu putrinya, tapi Ayu menepis pelan. Ia ingin berdiri sendiri, menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Dengan suara lirih namun jelas, ia berkata, "Kalau kau benar-benar mencintaiku, seharusnya kau biarkan aku memilih. Aku berhak tahu semua sebelum berdiri di pelaminan sendirian." Raka terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku takut. Sejak ini aku ingin melindungimu. Tapi caraku salah," jawabnya pelan. Ayu menggeleng, matanya penuh luka. "Melindungi bukan berarti berbohong. Kau tidak hanya melukai aku, tapi juga keluargaku. Semua orang menertawakan kami. Bagaimana aku harus menatap tetangga besok? Bagaimana aku bisa menghapus aib ini?" Suasana di terminal semakin sesak. Orang-orang yang tadinya penasaran kini ikut hanyut dalam rasa iba, meski sebagian tetap merekam diam-diam. Doni menunduk, merasa bersalah karena seolah ia menjadi saksi kejatuhan dua hati yang dulunya penuh cinta. Ayu berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkanmu. Hatiku hancur, Raka. Dan mungkin luka ini tidak akan pernah sembuh." Kalimat itu membuat Raka menunduk lebih dalam, tak mampu menatap wajah wanita yang baru saja ia sakiti begitu dalam. Hari itu, Ayu benar-benar merasa sendirian. Terjebak di antara cinta yang masih ada dan luka yang terlalu dalam untuk dilupakan. Keributan di terminal akhirnya mereda setelah Raka duduk kembali. Wajahnya tertunduk, sementara Ayu berdiri beberapa langkah di depannya dengan hati yang remuk. Keluarga kedua belah pihak berkumpul, berusaha mencari jalan keluar, namun setiap kata yang diucapkan terdengar bagaikan beban baru yang menekan dada semua orang. Ayah Ayu menghela napas panjang, menatap Raka dengan sorot mata tajam. "Kau sudah mempermalukan keluarga kami. Tapi lebih dari itu, kau telah menghancurkan hati anakku. Sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Raka hanya terdiam, air matanya jatuh lagi. Ia tak punya jawaban. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Hanya suara isakan kecil yang keluar. Kerabat dari pihak keluarga Raka mencoba menengahi. "Kalau bisa, masalah ini jangan dibawa lebih jauh. Biarkan waktu yang menyembuhkan. Kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan." Namun ucapan itu membuat darah ayah Ayu mendidih. "Menyembuhkan? Nama baik kami sudah tercoreng di depan kampung. Semua orang tahu anakku ditinggalkan di pelaminan. Apakah itu bisa sembuh hanya dengan diam?" Suaranya menggema keras, membuat orang-orang sekitar kembali menoleh. Ayu menunduk, air matanya terus jatuh. Dalam hati, ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Luka itu sudah terlalu dalam. Ia menatap ayahnya, lalu menatap ibunya, seolah mencari sedikit ketenangan. Namun yang ia temukan hanyalah wajah penuh duka. Akhirnya, dengan suara pelan namun mantap, Ayu berbicara. "Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayangan orang yang meninggalkanku. Biarlah aku yang menanggung aib ini. Tapi mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi istrinya." Ruangan mendadak hening. Semua orang terdiam. Keputusan Ayu terdengar tegas, meski suaranya pecah karena tangis. Raka menunduk semakin dalam, tubuhnya terguncang hebat. Kata-kata itu bagai palu yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Keluarga besar pun terdiam. Mereka sadar keputusan telah dibuat,
Tidak ada jalan kembali. Ayu memilih jalan yang pahit, tapi itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga dirinya. Keputusan Ayu di terminal itu menjadi pukulan terakhir yang tak bisa ditarik kembali. Suasana mendadak hening, seolah seluruh hiruk-pikuk terminal berhenti sejenak untuk mendengar kalimatnya. Aku tidak lagi menjadi istrinya. Kata-kata itu tegas, walau keluar dari bibir yang masih gemetar dan mata yang sembab. Raka terduduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Tangisnya pecah di hadapan semua orang. Ia sudah kehilangan segalanya, cinta yang tulus, keluarga yang percaya, dan harga diri yang pernah ia miliki. Semua hilang dalam satu keputusan yang ia buat dengan caranya sendiri. Keluarga Ayu segera memeluk gadis itu, mencoba menegakkan tubuh yang hampir roboh. Meski hatinya hancur, Ayu berdiri tegar. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi, namun ia memilih berjalan dengan kepala tegak daripada terus dipermalukan oleh janji palsu. Kerumunan di terminal mulai bubar, tapi gosip itu sudah pasti akan kembali ke kampung, menyebar lebih cepat dari angin. Nama Raka akan selalu dikenang sebagai lelaki yang kabur di hari pernikahannya, dan nama Ayu akan diingat sebagai pengantin yang ditinggalkan. Namun di balik aib itu, ada keberanian yang lahir. Keberanian seorang wanita yang berani berkata cukup, meski hatinya hancur berkeping-keping. Hari itu, pesta pernikahan yang megah berubah jadi cerita kelam yang akan diceritakan turun-temurun. Bukan tentang keindahan, melainkan tentang luka, pengkhianatan, dan pilihan berat yang harus diambil. Dan bagi Ayu, meski jalannya kini penuh duri, ia percaya bahwa masa depan masih menunggu. Ia mungkin dikeselingkan sekian suami di hari pernikahannya. Tapi ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan pelajaran. Cinta tanpa kejujuran hanyalah jebakan, dan janji tanpa keberanian hanyalah kata kosong.